إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya dan karunia-Nya yang senantiasa Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa hari Jumat adalah hari yang istimewa, yang mana hari tersebut, hari Jumat, memiliki banyak keistimewaan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahwa keistimewaan dari hari Jumat ini sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatlu'u syamsu wa la taghrub ala yaumin afdal min yaumil jumu'ah." Tidaklah matahari terbit dan tenggelamnya hari yang paling mulia, hari yang paling utama adalah hari Jumat, di mana matahari terbit dan tenggelamnya. Dan keistimewaan yang lain disebutkan di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Khairu yaumi tala'at alaihi syams yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhila al-jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'ah illa fi yaumil jumu'ah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari yang paling baik di mana hari tersebut terbitnya matahari adalah di hari Jumat, dan hari tersebut hari yang dimuliakan, hari yang istimewa di mana Nabi Adam diciptakan, dan pada hari tersebut Nabi Adam pun dimasukkan ke dalam surga, dan hari tersebut juga Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Dan di hari Jumat yang mana nanti akan terjadi hari kiamat, maka keistimewaan ini, keutamaan ini, hendaknya kita mengisi di dalamnya dengan banyak ibadah, karena hari Jumat adalah hari yang mulia. Para ulama mengatakan bahwa hari Jumat termasuk hari raya kaum muslimin setelah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berkumpulnya kaum muslimin dalam rangka beribadah kepada Allah Jalla wa'ala.
maka hendaknya kita banyak beramal saleh di hari Jumat ini. Tingkatkan ibadah kita di hari Jumat ini. Di antara amal saleh yang harus kita perbanyak di hari Jumat adalah dengan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dari jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya minas salah fi kulli yaumi jumu'ah, fa inna salatan ummati tu'ridu ala fi kulli yaumi jumu'ah." Perbanyaklah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbanyaklah bersalawat kepadaku, agar hambanya ini banyak bersalawat, umatnya banyak bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di setiap hari Jumat. Karena salawat umatku yang dia ucapkan, yang dia lafadzkan salawat tersebut, itu akan diperlihatkan kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu di setiap hari Jumatnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kana aktsaruhum ala ya alayya salatan kana aqrabahum min manzilatan." Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, senantiasa dia banyak bersalawat, baik di hari-hari lain, terkhusus lagi di hari Jumat dia banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Rasul, maka orang yang bersalawat tersebut kedudukannya nanti di hari kiamat dia dekat denganku, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah amalan agar kita dekat nanti di hari kiamat, kita dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya banyaklah bersalawat kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang lain, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shalla alayya wahidah," barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi ashran, maka Allah tabaraka wa taala akan bersalawat kepadanya 10. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dimaksudkan Allah bersalawat kepada orang yang bersalawat kepada Nabi satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rahmatnya, sehingga amal saleh yang dia lakukan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, Allah Jalla wa Ala firmankan, "Man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalih." Barang siapa yang membawa amal baik, yang dia membawa amal baik, maka baginya pahala dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ini amalan yang harus kita banyak ucapkan di hari yang mulia ini, di hari Jumat. Amalan yang lain, di antaranya kalau kita banyak berselawat, kemudian kita iringi dengan amalan ibadah yang lain, yaitu dengan banyak kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, "Fihi sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alullaha ta'ala syai'an illa a'tahu iyyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat yang mana di dalamnya terdapat ada waktu yang jika seseorang muslim dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala pasti akan mengabulkannya. Hari Jumat adalah di mana ketika seorang muslim dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, maka doanya akan diijabah. Ini hari Jumat, hari istimewa, hari yang dimuliakan. Hendaknya kita mengisi dengan banyak ibadah, dengan amal saleh, maka di antaranya banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka pasti doa-doa kita akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan dalam hadis ini di dalam kitab Fathul Bari, bahwa para ulama mereka berpendapat ada 42 ulama
Maka di antara salah satunya waktu-waktu yang mustajab di hari Jumat. Ada yang mengatakan secara mutlak ketika terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Inilah waktu istimewa di hari Jumat, hari yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian ulama yang berpendapat yang lain bahwa di mana hari Jumat ketika doa itu mustajab ketika khatib naik mimbar sampai selesai salat Jumat. Sebagaimana Ibnu Hajar Asqalani mengatakan hiya ma baina an yajlisa al-imam ila an taqdiya salah, bahwa waktu tersebut waktu mustajab yang seseorang yang dia berdoa kepada Allah pada saat imam naik mimbar sampai selesai dari salat Jumat. Ulama yang lain berpendapat bahwa waktu mustajab itu adalah di mana setelah salat asar sampai tenggelamnya matahari. Namun jamaah sekalian, maka kita isi di hari Jumat ini dengan banyak ibadah yang Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar kita banyak berselawat kepada beliau, agar kita nanti kedudukannya dekat di hari kiamat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah amal soleh yang lain, entah dia membaca Al-Quran, terkhusus lagi dia membaca di surah Al-Kahfi, dia perbanyak lagi dengan ibadah-ibadah salatnya, salat-salat sunnah. Maka inilah kedudukan yang mana diisi di hari Jumat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, maka Allah akan berlipat gandakan dari amal saleh yang dia lakukan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menggerakkan hati kita agar jasad ini, lisan ini, tangan dan kaki ini, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di kesempatan hari Jumat ini kita memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar Allah mengarahkan hati-hati kita untuk senantiasa mentaatinya dan juga mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar Allah tabaraka wa taala menggerakkan seluruh jiwa ini beribadah kepadanya. Maka tidak ada yang membangkitkan semangat kita, yang menggerakkan kaki kita, kecuali Allah tabaraka wa taala. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.